Olimpiade itu punya moto Citius, Altius, Fortius. Citius itu apa? Kecepatan. Altius lebih tinggi, dan Fortius kita makin kuat. Mau tahu nggak kenapa di kampung-kampung kita pun kita sudah punya Olimpiade kecil? Tunggu ya. Nah, tahu nggak apa yang tadi saya bilang Olimpiade di kampung-kampung? Nah, kan kalau Citius kan lebih cepat. Apa contohnya coba? Balap karung. Pasti semuanya pernah melakukannya. Saya juga dulu pernah sampai jatuh-jatuh. Kenapa? Karena di balap karung itu kita benar-benar konsentrasi, fokus untuk lari secepatnya. Tapi harus apa? Kita harus seimbang. Bayangin, hebat nggak tuh balap karung? Di luar negeri ada nggak ya? Tapi itulah negeri kita, kecintaan kita, NKRI. Terus apalagi yang makin cepat tadi balap karung? Ada lagi, makin tinggi. Kalau makin tinggi itu apa kira-kira coba? Panjat pinang. Saya sih belum pernah ya panjat pinang. Terkebayang nggak sama kita panjat pinang itu luar biasa. Itu perlu keahlian, perlu juga ketangkasan, dan perlu juga konsentrasi yang luar biasa. Karena apa? Di panjat pinang itu dilumuri oleh oli. Jadi kebayang untuk mencapai ke atas itu perlu ketangguhan, kekuatan. Dan mereka mencapai apa? Biasanya banyak hadiahnya. Ada sepeda, ada baju, dan itu luar biasa. Itu sangat menggembirakan dan sangat menghibur. Terus satu lagi, apa Fortiusnya? Jadi kekuatan, tarik tambang. Pernah nggak coba tarik tambang? Itu luar biasa loh. Dan itu nggak sembarangan kalau tarik tambang itu. Begitu kita salah yang menjadi komando di depan menarik dan juga yang di belakang menjadi jangkarnya akan runtuh. Artinya apa? Kekuatan, bersatu, dan gotong royong. Itu ciri bangsa Indonesia. Kenapa kita nggak hadirkan itu lagi? Ayo, ayo, maju terus Indonesia. Apa hubungannya antara merah putih dan olahraga? Merah putih dan olahraga itu satu kebanggaan. Kenapa? Karena merah putih bisa berkibar di luar negeri, di dunia internasional, itu melalui olahraga. Dan lagu kebangsaan kita pun Indonesia Raya berkumandang. Di mana juga? Pertama kali di Piala Thomas tahun 1958 di Malaysia. Indonesia pertama kalinya menghajar Malaysia. Karena Malaysia selama itu menjadi apa? Menjadi pemegang Piala Thomas. Jadi supremasi Piala Thomas direbut oleh Indonesia di tahun 58 dengan 7 jagoan. Kita sebut Magnificent Seven. Ada Ferry Sonneville, ada Tan Yu Hock, ada Eddie Yusuf, ada Tan King Guan, ada Nyok Kimbi, ada Lim Po Jan. Luar biasa. Dan kemudian apalagi di tahun 59-nya sekali lagi Indonesia, lagu Indonesia Raya berkumandang di All England. Karena putra Indonesia Tan Yu Hock menjadi juara tunggal putra untuk Indonesia, untuk All England untuk pertama kalinya. Nah, begitu supremasi All England direbut oleh Indonesia, ada lagi siapa putra Indonesia lainnya yang mencetak rekor dan sampai sekarang belum dikalahkan, yaitu Rudy Hartono. Rudy Hartono menjadi juara All England di tunggal putra sejak tahun 68, hampir setiap tahun. Kalau kita ingat lagi, orang-orang yang pernah menonton di televisi tidak pernah lupa betapa tegangnya kita selalu. Karena kita tahu selalu siapa yang sampai ke final, pasti Rudy Hartono. Dan pasti membawa Piala All England. Dan satu-satunya wanita yang pernah menjadi juara All England di tunggal putri sampai saat ini hanya Susi Susanti. Susi mendapat gelar All England pada tahun 1990. Nah, kemudian
memang ada lagi yang lainnya, kita punya ganda campuran. Jadi ada satu ganda campuran, yaitu Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Kemudian apalagi? Kita tunggu ya yang lainnya sebentar lagi. Ada 5 medali emas. Dan yang gak pernah lupa adalah apa? Lahirnya putra Indonesia di lintasan atletik 100 meter, Muhammad Sarengat. Sarengat tidak hanya mendapatkan 1 medali emas di 100 meter, tapi juga di 4 kali 100. Kemudian siapa lagi? Satu-satunya mungkin wanita adalah Lani Gumulya. Di cabang apa? Loncat indah, luar biasa. Lani mendapatkan medali emas pertama untuk Asian Games. Nah, siapa lagi? Ada lagi, masih ada pembalap sepeda kita, Rudy van Bronckhorst. Saya masih agak-agak lupa namanya, tapi beliau masih ada dan tinggal di Sukabumi. Sayangnya beliau sekarang menjadi tunanetra. Nah, siapa lagi? Badminton, ada Retno Kustia dan Minardi, dan masih ada satu juga bulu tangkis. Jadi tahun 62 itu jadi tonggak sejarah kita Indonesia ada di dunia internasional melalui olahraga. Nah, setelah Asian Games apalagi? Masih ada Olimpiade. Melalui Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Dua ini, atlet kita ini yang menjadi pasangan sampai sekarang, sampai ke perkawinannya. Guys, masih banyak sekali yang ada dan ingin kami sampaikan. Tentunya melalui kesatuan di dalam olahraga dan selalu merah putih yang ada di setiap insan olahraga, di setiap insan atlet, itu yang menjadi satu kesatuan dan kekuatan kita untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia sukses di dalam olahraga. Maju terus olahraga Indonesia, kita harus bersatu demi merah putih.